Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Wawan Priantoro. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dengan nomor UKG 2015065741 dan nomor induk mahasiswa 22012360027. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan beberapa praktek pembelajaran yang saya lakukan di kelas 11 IPA 1 dengan mengambil materi yaitu pada kompetensi dasar 3.5 sifat pendudukan Jepang dan respon bangsa Indonesia. Bapak Ibu dosen pembimbing dan Bapak Ibu penguji, marilah kita saksikan bersama-sama video praktek pembelajaran saya ini. Selamat menyaksikan. Semuanya selamat pagi. Pagi. Adil Kak Talino, Baju Ramit Kak Suwarga, Wasengat Kak Jubata. Harus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, berjumpa lagi dengan Wawan Priantoro. Halo Pak. Halo Pak. Pada kesempatan pagi hari ini, Bapak akan mengajar materi sejarah Indonesia pada KD 3.5 yaitu menganalisis pendudukan Jepang di Indonesia dan respon bangsa Indonesia. Sebelumnya semuanya siap? Sudah Pak. Siap. Ada yang demam mungkin sakit? Ada yang sedang tidak bahagia? Ada Pak? Sudah. Oke, saya cek. Aulia, Hadir Pak. Nabila, Hadir Pak. Cahya, Raihan, Hadir Pak. Adi, Hadir Pak. Okwan, Nirna, Fernando, Hadir Pak. Amanda, Hadir Pak. Pangeran. Hadir. Oke, terima kasih. Semoga Tuhan selalu memberikan keberkahan kepada kita semua sehingga sehat selalu dan kesuksesan menyertai kita. Amin. Sebelumnya mari kita awali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Sikap sempurna di tempat, berdoa mulai. Amin, berdoa selesai. Baik, sebelum kita belajar lebih jauh, Bapak mau menyampaikan maksud kita belajar hari ini. Jadi setelah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini, diharapkan kalian dapat yang pertama bisa menganalisis proses kedatangan Jepang ke Indonesia. Bagaimana mereka datang ke Indonesia? Nanti kita analisis. Yang kedua, menganalisis sifat pendudukan Jepang di Indonesia. Dan yang ketiga adalah menganalisis respon bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang di Indonesia. Oke. Mungkin Bapak mau bertanya dulu, Jepang datang ke Indonesia pertama kali tahun berapa? 1942. Bagaimana, betul atau salah? Betul atau salah? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke. Kalau nggak tahu, maka kita nanti akan analisis. Kita akan mendalami dengan melakukan literasi. Literasinya akan kita perkuat dengan penugasan anagram dan seterusnya. Kita akan belajar pada pagi hari. Nah, nanti ada beberapa hal yang menarik terkait Jepang. Yang pertama, mereka menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Menurut kalian, kemerdekaan Indonesia itu apakah pemberian dari Jepang? Siap tidak? Siap tidak. Ada yang berpendapat lain mungkin? Apakah kemerdekaan Indonesia itu pemberian dari Jepang? Dari Tuhan. Dari Tuhan. Oke. Dari perjuangan mereka sendiri. Iya. Dari Jepang. Oh, ada yang berpendapat Indonesia itu merdeka diberi oleh Jepang. Tidak apa-apa, karena namanya pendapat itu boleh saja. Tapi nanti yang namanya pendapat itu di awal itu namanya hipotesa. Hipotesa itu namanya Hipotesa hipotesa itu namanya
Bukan duit. Hipotesa itu namanya dugaan. Oh, dugaan. Iya, dugaan sementara. Nanti kalau kita sudah menganalisisnya, maka akan menjadi sintesis atau sintesa, kesimpulan. Makanya sesuatu itu kita menduga orang yang ganteng itu orang yang kulitnya putih. Itu namanya dugaan. Setelah diteliti ternyata kesimpulannya lain, itu bisa jadi. Oke, hari ini kita akan mempelajari itu semua. Sebelum kita belajar, kita lakukan pengamatan dulu video berikut ini. Pada suatu masa, negeri ini di bawah kudasan penjajahan. Kaum pribumi jadi manusia rendahan di rumah sendiri. Warga kelas 3, pria yang bersia-sia dan berpesta. Nasib buruk itu berlangsung berkepanjangan. Pertama-tama diinjak kaki orang-orang Eropa seperti Portugis, Inggris, dan terutama Belanda. Sampai kemudian datang Jepang yang mula-mula mengaku diri sebagai saudara tua sesama ras Asia. Nusantara jatuh ke titik nadir kehidupan. Tak ada lagi peradaban-peradaban yang menjadi bagian penting dalam lini masa sejarah umat manusia. Tak ada lagi karya-karya besar yang mempesona dunia. Namun peristiwa-peristiwa pahit yang datang silih berganti itu adalah juga sejarah. Adalah bagian dari Indonesia yang tak boleh dilupakan. Jadi kalian geser-geser di layar HP kalian. Oke, silakan. Start, Pak. Start.
Oke, yang selesai paling awal dapat hadiah sebuah coklat Beng Beng dari Pak Guru. Yang selesai langsung tunjuk jari ya. Kau merekam. Baik teman-teman, pada siang hari ini, Pakai masker. pagi menjelang siang hari ini, kita akan melaksanakan pembelajaran berbasis proyek, dan proyek kita hari ini adalah membuat video presentasi. Maka nanti caranya kita cukup presentasi di depan sini, akan terekam, kemudian nanti videonya baru kita edit, baru kita nilai mana nilai yang lebih tinggi ya dari hasil presentasinya itu. Maka persiapkan diri kalian untuk berpresentasi di depan. Jangan lupa openingnya, kemudian presentasinya dan closingnya harus disiapkan. Sudah bisa semua kan? Opening. Bisa Pak. Opening itu ya dengan salam membuka, perkenalan, kemudian mengutarakan maksudnya. Itu harus tahu. Kemudian membaca presentasinya, kemudian berintuisi di dalam menjelaskan, kemudian closing, penutupnya, salamnya, salam penutupnya, kemudian ucapan terima kasihnya, itu harus agar kualitas dari presentasinya itu baik atau bernilai estetika yang tinggi. Paham? Paham. Oke, kalau paham saya panggil yang pertama Aulia, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Aulia Ramadhani dari kelas 11 Kimia 1. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pendudukan Jepang di Indonesia. Yang pertama, imperialisme Jepang sebelum datang ke Indonesia. Imperialisme Jepang sebelum ke Indonesia, ada beberapa usaha.
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya Okan Parikesit dari kelas 11 IPA 1 akan mempresentasikan materi yang akan saya bawa yang berjudul Pendudukan Jepang di Indonesia. Bagian 1, imperialisme Jepang sebelum datang ke Indonesia. Beberapa usaha Jepang dalam membangun dan memperluas imperium adalah sebagai berikut. A. Perang Sino-Jepang pertama tahun 1894 sampai 1895. B. Perang Rusia-Jepang 1904 sampai 1905. C. Jepang menginvasi wilayah jajahan Prancis di Indochina tahun 1941. D. Jepang membentuk Fakta Tripartit bersama Jerman dan Italia pada September 1940. Yang terakhir, Jepang menyerang Pearl Harbor, pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Hawaii pada 7 Desember 1941. Bagian kedua, kedatangan Jepang di Indonesia. Pada 8 Maret 1942, Belanda menandatangani perjanjian Kalijati yang berisi penyerahan seluruh wilayah kekuasaan Belanda di Hindia Belanda tanpa syarat kepada Jepang. Dan upaya Jepang menarik simpati bangsa Indonesia. Yang pertama, Jepang mengaku sebagai saudara tua bangsa Indonesia. Yang kedua, Jepang mengizinkan bangsa Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan mengibarkan bendera merah putih. Serta Jepang mengganti semua nama-nama jalan, gedung dengan nama dalam bahasa Jepang, dan Jepang membentuk gerakan 3A. Bagian ketiga, dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Dampak di bidang politik. 1. Membagi wilayah Indonesia menjadi 3 wilayah pemerintahan militer. 2. Wilayah Indonesia dibagi menjadi 10 keresidenan Shu. Ketiga, mengangkat tokoh politik Indonesia ke dalam struktur pemerintahan, tetapi jabatan tertinggi dalam sebuah lembaga tetap dipegang oleh orang Jepang. 4. Membentuk Badan Pertimbangan Pusat atau Chosanjin pada 1 Agustus 1943. 5. Membentuk organisasi Putra Pusat Tenaga Rakyat dengan tokohnya yang dikenal sebagai 4 serangkai dengan tujuan memusatkan segala potensi rakyat Indonesia untuk membantu Jepang melawan sekutu. Yang keenam, mengganti Majelis Islam Allah Indonesia (MIAI) menjadi Masyumi pada 1943. Yang terakhir, membentuk Jawa Hokkaido atau Himpunan Kebaktian Jawa pada 1 Januari 1944. Dampak di bidang ekonomi. 1. Membentuk Kumiai, Koperasi Pertanian. Yang kedua, bangsa Indonesia dipaksa menanam tanaman jarak. Yang ketiga, SDA Indonesia dikuras habis untuk kepentingan pemerintah Jepang. Dampak di bidang militer. 1. Menugaskan polisi rahasia Kempetai dalam masyarakat Indonesia untuk mengawasi gerak-gerik bangsa Indonesia. 2. Jepang membentuk berbagai organisasi militer dan semi-militer, di antaranya ada Peta Giguyun Seinendan, Keibodan Barisan Pelopor, Fujinkai, Gokukotai, dan Heiho. Terima kasih. Sebelum saya mengakhirinya, saya akan membawakan sedikit pantun. Hari Senin bersih-bersih, pasang bendera biar berkibar. Cukup sekian dan terima kasih. Maaf jika presentasi saya panjang lebar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan bersama beberapa kawan-kawan kita yang mempresentasikan hasil kajiannya terkait dengan sejarah pendudukan Jepang di Indonesia. Sebelum kita akhiri kegiatan kita ambil kesimpulan dulu. Yang pertama mengenai kedatangan Jepang. Jadi Jepang sebelum datang ke Indonesia, mereka
telah melakukan beberapa perluasan imperium. Imperium itu ada yang tahu imperium apa? Imperium? Ada yang tahu imperium? Imperium. Iya. Tadi ada kata imperium dan imperialisme. Imperium itu adalah Kekuatan. Oh, kekuasaan. Jadi ada kata Imperium Roma, berarti kekuasaan kerajaan Roma. Nah, ini adalah Imperium Jepang. Jadi sebelum datang ke Indonesia, Jepang melaksanakan perluasan kekuasaan mereka ke berbagai wilayah. Nah, kemudian yang paling menjadi sejarah yang paling hebat itu adalah Jepang berhasil menyerang daerah Hawaii. Anda tahu Hawaii itu di mana? Ayo, ada yang tahu Hawaii itu ada di mana? Yang terkenal dengan apa? Hawaii terkenal dengan bumi. Hawaii itu bukannya negara ya? Hawaii itu Hawaii itu terkenal dengan tarian. Tari apa? Tari hula-hula. Ada yang tahu tari hula-hula? Ya, yang pakai raffia yang cuma daun-daunan, pakai daun-daunan, yang di pantai cuma pakai bikini. Itu kalau di film. Hawaii itu sebuah pulau kecil, tapi itu dulunya adalah pangkalan angkatan laut Amerika Serikat. Itu diserang. Jadi Jepang menyerang itu menggunakan pesawat. Ada filmnya loh. Filmnya judulnya Pearl Harbor. Silakan nanti ditonton gitu. Nah, setelah datang ke Indonesia, Jepang itu mengambil alih yang dulunya Indonesia itu dikuasai oleh Hindia Belanda, kemudian diambil alih oleh Jepang. Tadi ditandai di dalam bahasan kita, Jepang menerima penyerahan kekuasaan dari Belanda itu dilaksanakan di daerah Kalimantan. Kalijati. Oh, Kalijati. Tadi kan perjanjian Kalijati. Bukan Kalianget. Di daerah Kalijati diserahkan secara resmi dari Belanda kepada Jepang. Kemudian Jepang memerintah. Ya, ada perubahan di bidang pendidikan, politik, sosial, budaya itu berubah. Ada dampaknya. Jadi di dalam mencari dukungan, mereka membuat propaganda yang kemudian kita kenal sebagai gerakan 3A, yaitu Nippon pemimpin Asia, Nippon pelindung Asia, Nippon cahaya Asia. Itu adalah propaganda untuk mengambil hati masyarakat Indonesia agar bangsa Indonesia bisa dimanfaatkan oleh Jepang untuk mendukung militer mereka. Terbukti nanti dari organisasi-organisasi semi militer dan militer yang dibentuk oleh Jepang, orang Indonesia itu terlibat di dalam perang Pasifik itu, bukan perang Uhud. Jadi karena Indonesia terlibat, ya perjalanannya nanti Jepang kalah, akhirnya bangsa Indonesia bisa mengambil keuntungan dari peristiwa kekalahan Jepang. Dan itu mungkin kesimpulan awal bisa kita kembangkan lagi nanti di rumah. Nah, setelah ini kita akan melakukan post test. Oke, disiapkan HP-nya, kemudian masuk ke Kahoot It. Motif utama Jepang menginvasi Indonesia adalah membebaskan bangsa-bangsa Asia dari imperialisme Barat. Betul apa salah? Kalau pilih betul berarti pilih biru, kalau salah pilih merah. Betul apa salah? Jawabannya adalah salah. Betul ya. Motifnya bukan untuk membebaskan bangsa Asia, tapi untuk memenangkan perang di dalam perang Pasifik. Oke, lanjut. Gua tuh sesat ya. Siapa tuh? Selan ya? Nah kan? Abah dan Man. Mandas. Sama lagi pun. Jepang datang ke Indonesia dengan membawa propaganda simpatik, yaitu melindungi Indonesia dari kekejaman bangsa Barat.
Ayo. Doktrinnya adalah melindungi Indonesia dari kekejaman bangsa Barat. Itu propagandanya. Betul apa salah? Bangsa Barat itu dari mana Pak? Bangsa Barat itu Eropa. Eropa. Merah. Aduh. Jawabannya adalah betul karena Ternyata. propagandanya adalah 3A. Oh. Nippon pemimpin Asia, Nippon pelindung Asia, Nippon itu belakang. Cahaya Asia. Jawabannya adalah betul. Aduh turun. Wah, lempar. Main ini siapa? Lanjut. Oh, Manda. Jepang juga membentuk pemerintah sipil untuk mendukung pemerintahan. Pemerintahan tertinggi Jepang di Indonesia dipegang oleh satu orang yang salah. Siapa tuh? Siapa itu? Pencet, Pak. Malah pencet. Wah, masih tertinggi. Lanjut. Ini cuma 20 detik ya. Soalnya nggak panjang. Tapi waktunya 20 detik. Di bawah ini yang tidak termasuk organisasi semi militer pada masa pendudukan Jepang adalah Kikai. Bukan. Telendar. Ini pelopor berarti. silakan pilih. Oh, betul. Jika. Fujinkan itu organisasi. Oh iya, yang pertama tadi. Mana yang betul ya? Oh, ada 2 orang. Siapa tuh? Siapa? Lah, Masih ada. tertinggi. Lanjut. Naik kelas dulu. Naik kelas. Pembentukan tentara sukarela oleh Jepang yang beranggotakan pemuda-pemudi Indonesia bertujuan untuk tinggal 4 detik. Untuk cadangan perang gitu ya. Jadi orang Indonesia itu dijadikan benteng untuk berperang. Alhamdulillah betul. Di atas tuh belum turun loh. Belum ada salah. Agar bangsa Indonesia bersedia membela Jepang, bangsa Jepang menyebut para pekerja Indonesia dengan nama pahlawan pekerja itu bahasa Sama-sama Jepangnya tiga-tiga. Romusha. Romusa. Tapi artinya di Indonesia menjadi bertahan di atas pekerja tuh, paksa. Karena sistemnya dikerjakan. Auto naik kelas. Auto naik kelas tuh. Nggak bisa dibalap. Tujuan utama Jepang membentuk peta adalah mendapatkan bantuan dalam menghadapi musuh dalam perang Pasifik. Betul atau salah? Ya, betul semuanya. Ih, dari pilih merah tuh, nih. Man masih tertinggi. Masih di atas tuh. Aulia terlempar di bawah. Doan. Awas ya. Ah, punya aku. Tujuan pembentukan Jawa Hokukai pada tahun 1944 pada masa pendudukan Jepang adalah untuk mendukung kepentingan ekonomi Jepang. Betul apa salah? Jawa Hokukai dan ekonomi Jepang. Betul apa salah? Siapa satu duduk dah. Nih. Gambaran praktik ekonomi Jepang di Indonesia pada masa pendudukan Jepang apa? Yang mana? Praktik ekonomi. Aduh, hijau dari.
Jawabannya adalah Jepang Kuras. SDA tadi sumber daya alam termasuk ekonomi. Baik. Lagi Pak. Kan mana namamu itu? Terakhir, kondisi pendidikan pada masa pendudukan Jepang di Indonesia adalah Ay, dalam masalah itu dari pertanyaannya itu masalah itu. Baik, lagi terbalas. Siapa tuh? jadi pendidikannya itu untuk mendidik bangsa Indonesia agar bisa diajak Ingat tadi ya. siapa yang juaranya? Pencet merah tuh kemarin anjay Svenveo. Ranking 3 Bila itu siapa? Itu kebanyakan. Amanda. Oke, sudah kita ikuti bersama beberapa rangkaian kegiatan kita, mulai dari literasi, mulai dari menyelesaikan anagram, kemudian membuat video presentasi dan penilaian sudah kita lakukan bersama. Nah, sebelum kita tutup kegiatan pada pagi menjelang siang ini, kita ingat kembali tadi bahwa Jepang datang ke Indonesia dengan merebut kekuasaan dari Hindia Belanda. Jadi orang Asia ternyata berhasil mengalahkan orang Barat, yang nantinya juga ternyata dikalahkan lagi oleh orang Barat. Tapi hikmah dari itu semua adalah kita selalu yakin bahwa pertolongan Allah itu pasti ada. Yang beragama Islam biasanya pernah mendengarkan doktrin di dalam teologi Islam, Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Itulah yang akan datang pada kita. Apa artinya itu? Nasrun minallah, dan pertolongannya Allah, jadi pertolongannya Tuhan. Wa fathun qarib, dan kemenangan yang dekat. Itu pasti akan datang kalau kita mau beriman. Jadi pertolongan Allah itu pasti datang dan kemenangan itu akan dekat dengan kita. Wabasyiril mu'minin, dan mau menyampaikanlah kamu kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Wabasyiril mu'minin. Oke, itu tadi kesimpulannya. Mari kita tutup kegiatan kita pada pagi menjelang siang ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Dari saya cukupkan sekian. Semoga bisa diambil manfaat dan hikmahnya. Hati-hati di jalan. Salam-salam untuk yang ada di rumah. Saya akhiri. Selamat pagi. Pagi, luar biasa.